Jadi bukan wartawan yang harus diseleksi. Harusnya pembisanya ini yang diseleksinya. Sampai di mana kemampuan mereka? Aku sangat yakin sekali mereka nggak paham apa sebenarnya yang harus dilakukan. Makanya pening Bobby, dia penikut pening. Pokoknya itu yang itu. Kenapa? Dia tidak mampu memberi penyelesaian, dia tidak mampu memberikan yang terbaik. Pokoknya yang paling lemah kondisi siapa? Yang mau bertanya kan terlemah. Ini ya kusir katanya. Dia nggak tahu pengusiran itu akan berimpact terhadap bosnya. Mertuanya aja tak pernah mengusir wartawan. Itu dia. Oh iya. Kenapa? Iya. Karena di pusat itu kan level yang pengawalnya kan level pengawal udah pakai otak. Ini kan yang pakai otot. Jadi pas pempresnya bukan, harusnya ada pemikir di situ. Harusnya ada orang cerdas di situ. Apalagi bukan cerdas. Kalau nggak ada orang cerdas. Kalau bicara soal cerdas ya, aku tahu Idrus itu yang paling pandai menggunakan momentumnya. Ya, coba lihat background dari foto dia ada menggambarkan gambar kantor wali kota lama, ya kan begitu ya. Apa maksud dan tujuannya kita nggak tahu, tapi dia bisa membaca bahwa hari ini pagi kita ini akan membicarakan tentang seorang figur. Betul Bang. Dan menyambung itu Bang. Dan apa maksud dia dengan berpakaian teluk belanga di depan kantor wali kota? Mungkin dia mau jadi polisi juga Bang atau humas. Ini lebih berkompeten ya, lebih punya kompetensi gitu kan urusan itu. Ya, aku tak tahu apakah ini bermaksud dengan apa menegur kembali Jaya ya, keinginannya itu untuk membuat background sampai sekarang belum terpenuhi. Ya, tapi loba-lobanya backgroundnya itu yang buat menarik. Ini bukan background Bang, foreground. Jaya Bang, dengan dia latar belakang putih, dia menunjukkan bahwa hatinya putih Bang. Betul. Dia tidak kiri tidak kanan. Di belakang, kita nggak bisa meletakkan di belakang gambarnya. Kita Hati putih ini ya, banyak sahabat-sahabat kita mungkin ya Ria, yang dalam dunia hitam bergeraknya, kegiatannya apapun semua, tapi hati itu putih. Ada kan beberapa kawan kita mungkin. Dan hari ini kita kehilangan seorang kawan kita, Bung. Mungkin Anda kenal dengan Buyung Berlan ya. Ya. Dulu ya kegiatannya mungkin orang akan takut atau ngerti ya. Tapi itu orang yang punya hati putih. Saya berkawan lebih kurang 20 tahun dengan beliau. Ya. Aku berkawan Bang, dari mulai badannya kerempeng sampai badannya tegap, berkawan dia. Nah jadi Buyung Berlan ini termasuk salah seorang yang harus kita kenal. Kalau kita sama dengan Matius Latuperisa. Ya. Kalau Matius aku kenal apa? Jadi mereka itu jalan menyusuri jalan yang hitam. Ya, padahal mereka tidak hitam, hati mereka putih. Dan aku masih punya semacam ini stigma ya, terus bahwa di dalam dunia hitam itu banyak orang berhati putih. Jadi mereka itu menjadi hitam itu karena keterpaksaan hidup, ya lingkungan, dan mungkin tidak ada pilihan lain. Tapi mereka tetap berhati putih. Kau tahu Matius Latuperisa itu, ya, itu sejak kecilnya itu tidurnya di masjid raya. Di masjid raya. Aku dekat sekali sama dia. Anak Medan. Dan kemudian dia di situ aja. Kenapa? Aku tanya dia, ya, mendiam nih. Kenapa kau di situ? Ya aku mau di rumahku nggak ada tempat tidur, cuma satu aja. Terus Bang, kalau bapak aku dari situ, aku mau tidur mana katanya. Tanpa malu-malu dia mengatakan itu. Maka aku juga tidak merasa itu sebagai rahasia. Dan dia di masjid itu, kadang-kadang dia ngazan itu. Gitu ya? Dia ngazan. Jadi itulah dia, Buyung Berlan yang meninggal kemarin malam ya Bang. Hari Kamis jam 11 malam ya. Jadi hari Jumat. Nah iya. Ya satu kan. Oh tapi malam kan, Jumat malam jam 11 malam. Jadi kira-kira baru belum sampai 12 jam yang lalu lah ya. Ini mau dikebumikan katanya. Itu juga gini di Ahmadi. Aku agak kaget juga dulu dengan Buyung Berlan. Kita tahu dia sosok yang dia pemain karate, dia jago bela diri, ya, kelihatannya kasar. Satu saat
Dia mengirim puisi buat aku. Dia abrakadabra untuk dimuat di Waspada. Kubaca puisinya, terenyuh aku. Orang yang kelihatannya kekar, ternyata hatinya itu lembut sekali. Nah, sejak itulah kita mulai berkawan, dan dia kalau ketemu aku, dia selalu curhat. Aku senang sekali dia dulu pernah bahagia, punya istri, punya keluarga, walaupun akhirnya kemudian aku lihat dia mendapat kemalangan, tersangkut saat itu dalam narkoba, Bang, ya, kalau nggak salah Bang Halis ya. Tapi dia terakhir dia kasih Ewi Asmaku, Ri, kapan kau ke Medan? Datanglah kau ke rumahku, ya. Kau lihat, ke rumahku sudah kubikin menjadi semacam sanggar budaya. Banyak katanya benda-benda seni di dalam rumahnya itu. Kan coba, sedih juga. Itulah. Tapi memang jalannya. Aku yang Berlan ini kenal ya dari dia mulai budaya itu. Ya, mulai ya. Sering aku udah sampai dia membuat film apa? Ya, dia menjadi aktor. Film dia di televisi Medan. Ya, betul. Berapa episode tuh. Ya. Nah, itu dia. Nah, itu gini Les kita. Tadi kan kita ceritakan orang yang hitam artinya putih. Tapi kita bicarakan yang lalu-lalu juga banyak juga orang yang putih-putih kita anggap artinya hitam. Kebalikannya. Iya. Artinya hitam, tidak menghormati profesi orang, tidak menghargai orang, tidak menghargai sosok orang. Nah, itu kan hitam artinya. Padahal dia dianggap orang putih. Iya. Nah, jadi mana lebih bagus baiknya kepada apa? Makanya gitu Bang Haris ya, marah orang Keleng itu kan. Ya. Dia bilang Abang Rinto kita pikir kawan kita, rupanya Bang Rinto musuh kita kan. Kenapa? Ya masa dia bilang kan ya, biarlah yang hitam menjadi hitam, takkan mungkin jadi putih. Ini Bang Rinto ada hina sama kita. tapi waktu dinyanyikan sama Kapolsek Teladan, ulang tahun orang itu tidak minta Bapak Kapolsek nyanyikan menyumbang sebuah lagu ulang tahun Pancasila. Apa deh? Nyanyilah Kapolsek nih, ya kan? Lagu ini. Biarlah hitam, mana mungkin jadi putih. Dia penikut. Biarlah hitam jadi hitam, tak mungkin jadi putih. Tepuk. Habis itu kita minta istri, ibu Kapolsek, nyanyikan sebuah lagu sumbang. Nyanyilah dia. Ya kan? Orang Jawa Barat. Cincang keleng. Katanya. Begitu dengar itu berlarian semua. Habis lagu, tak ada lagi di situ. Keleng di cincang. Cincang keleng berlari semua. Jadi, aku masih teringat lagi yang dibilang Bang Charlie tadi itu. Soal presiden. Ini memang presiden buruk. Presiden buruk. Ini yang parah nanti. Belum ada wali kota di Medan itu di demo, Bang. Iya. Ini baru pertama di demo 2 kali, Bang. Apapun ceritanya, ini presiden buruk. Ya. Kenapa? Kita lihat aja. Mertuanya itu hampir 2 periode kan? Ya. Cuma minta 2 periode. Tapi tidak ada persoalan sama wartawan. Ya aman. Ada bagian-bagiannya. Ya. Tidak pernah wartawan misalnya butuh konfirmasi tak terjawab disuruhnya Ngabalin atau siapa Pratikno segala macam. Pratikno siapa Buldoko. Nah, ini kenapa nggak dikasih ke orang? Ya inilah di kecerdasan itu. Dan pengalaman usia. Pengalaman. Ya. Sebetulnya Jadi kadang-kadang kan gayanya begini, gaya pemimpin nih. Ada orang bilang ada kepingin jadi pemimpin baik, pemimpin tidak baik. Artinya gini, kalau pemimpin baik itu dia selalu disorong dulu keluar orang-orang untuk berbuat tidak baik, baru dia jadi orang baik. Nah, ya kan? Ada juga sebalikannya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa pada saat misalnya ada masalah besar, nanti Pak Presiden baru bicara tentang solusi. Nah, jadi misalnya contoh ya, kasus dulu mengenai izin minuman keras. Langsung beliau, orang udah ribut-ribut di luar kan sama yang apa. Akhirnya dia batalkan. Hari ini yang aku khawatirkan bukan apa. Orang langsung tusuk ke wali kotanya. Karena wali kota tidak mampu untuk mengendalikan itu. Sehingga apa yang terjadi di luar itu adalah seolah-olah ini tanggung jawab penuh wali kota. Sebenarnya belum tentu si Bobby itu sendiri menyuruh seperti itu. Barangkali terlalu cara menerjemahkannya terlalu berlebihan aja oleh
oleh pengaman-pengaman di luar itu sehingga Tidak, apa? tidak. Terus, Menjadi bumerang Terus. bagi Terus tidak, bagi Rus. si ininya. Terus tidak harus. Omongan dia sendiri ketika dia pidato dalam pertemuan buka puasa bersama itu membela tetap membela pengamannya. Artinya mengatakan bahwa itu yang terbaik yang dilakukannya. Nah ini yang kita sesalkan, ya kan? Seharusnya nggak usah dia ngomong kayak gitu pun, tapi diatasinya saja lah soal ini. Tidak usah dia bilang itu memang sudah itu memang karena udah undang-undang, nggak perlu disebut itu seakan-akan pembenaran. Itu dia. Aduh, Aduh, sayang dia, yang sayang. aku kalimat disorong kau tadi itu bukan disorong dulu baru ditanya baik. Ya kalimat disorong tadi kan perlu kita jelaskan lah. Apa Gitu itu ya. maksud dengan disorong? Apa yang Apa disorong disorong dulu baru beritanya baik? Atau disorong untuk membuat berita baik? Atau disorong agar tergantung baik? Sehingga beritanya tergantung baik. tergantung interpretasi aja lah ya. Jadi susah ya kayak gitu. Soalnya di istilah Deren di Tahu lah Deren kalau ini- si Jaya ini tinggal nangkap, dia olah jadi lain itu dia. Ya. Itulah pinternya ya kan. Dia mau Dia vokalis, smash, dia mau smash aja, smash. Kita kadang-kadang ada lob, bola ambung kan, ada. Itu dia smash. Jadi Ya, kita ada kasih tidak aja dia Deren tuh sebenarnya. Deren. Deren tuh ngerti nggak? Di apa arti Deren di? Jangan ngutip duit. Ah itulah dia. Ada Begitu lagi ya. sap-sap, tahu sap-sap. Ah Sap-sap kan juga sap. iya. Deren. Istilah wartawan tuh banyak. Sap-sap, deren, apa nanam. Ada CNN. Jadi nih CNN mungkin cuma nengok aja. Jadi gimana? nggak buat berita. Coba Jadi nanya. mungkin perlu Atmadi, perlu juga ini mungkin bukan soal kita ngajarin ya. Harus wali kota harus tinggi kemampuan antisipasi, harus tinggi kemampuan sensitivitas terhadap keadaan-keadaan yang terjadi sekarang. Kalau enggak jadi Itulah masalah cerdas. bagi dia. Ya Itu itu kan cerdas. diingatkan di Sari, banyak pejabat tidak pernah dia sebelum jadi pejabat tidak pernah dia kursus jurnalistik dulu. Karena dia bakal menghadapi wartawan. Itu nggak pernah, padahal itu penting. Nah, ambil mata pelajaran mana? Dan bukan hanya Komunikasi itu, aja. Sorry, Sistem bukan hanya komunikasi. bukan hanya menghadapi wartawan, tapi menghadapi masalah. Kalau Ya. kulihat dia itu terus mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab itu bahaya, bukan tidak bertanggung jawab. Misalnya kadang-kadang itu akan menjadi bumerang. Dia harus analisa dulu, harus membaca bagaimana efeknya nanti. Ya kan itu kan merugikan diri dalam sendiri. komunikasi publik, seorang pejabat itu dalam komunikasi publik harus bisa berdiplomasi. Ya. Ya, tapi Diplomasi berapa umur Bobby ini sekarang? Lupa. 29. Oh ya, belum matang lah, masih cencen lah. Kayak setengah umur awak, tak sampai dia setengah umur awak. Ya, ya. Bagaimana dia bisa bertindak? Gimana Iya, dia lah, bisa Dia bertindak anak bijaksana? dia kalau Aku nggak nggak- salah Aku anak paling 29 pun aku bodoh kali aku. Iya kan? Tunggu. Kalau bicara tentang etis, bicara tentang apa? Kalau sekiranya aku meninggalkan pembicaraan kita pagi hari ini, melanggar etis nggak ya? Sebagai Melanggar lah. wartawan. Gak etis bang, gak etis bang, karena abang paling tua. nggak etis. Tadinya kata Isari sosok menjadi sosok itu. Bang, jangankan abang mau meninggalkan. Aku dari tadi bang, aku buka earphone, aku mengambil sesuatu aja, aku nggak berani. Aku anggap itu tidak etis. Sebenarnya aku ada yang penting tuh mau aku tinggalin. Awak lagi sur nih bang, awak lagi sur. Bukan. Kebetulan kan kita kan dalam bulan puasa ini kan banyak hal yang mesti kita lakukan. Kan. Iya bang. Tadi kan mau buat impan lagi, mau buat Iya bang. terus tidak ada lagi. Aku hanya mengingatkan diri lu saja. Jadi mudah-mudahan cerita kita tadi Madi. Aku berharap ada follow up ya. Mudah-mudahan wali kota ini bisa mengerti lah bahwa yang paling termasuk yang penting dalam tugas dia adalah membina hubungan dengan jajaran pers. Ya, karena itu satu kerugian jika dia tidak berteman. Dan berteman dengan orang pers yang memang orang pers, yang punya idealisme. Jangan orang yang tidak punya idealisme. Nanti dia jadi sapi perahan aja tuh, kasihan juga. Oke, mudah-mudahan itu terjadi dan kita harap Bobby hari demi hari semakin matang. Ya, aku ingin Bobby itu berubah tiap hari sehingga dia bisa matang dan dia bisa sematang Jadi cerdas lah. ya dan menjadi cerdas. Yang kita harap dia menjadi cerdas dan kemudian dia menjadi bijaksana.
Dan jadi semua di Medan jelas. Jadi jangan sempat lagi, ini masih awal yang marah. Kalau Jaya yang marah kan takut kita kan. Aku pun takut. Jadi oke, Bang Ali sudah cabut duluan, sudah sampai dia tadi bawa mobil. Ya, kita jumpa lagi yang lain waktu ya. Ya. Oke, thank you ya. Yuk, Ya. Assalamualaikum. Salam. Salam.